Video tutorial kita kali ini akan membahas VBA makro di Excel ya teman-teman. Untuk memulai pembahasan tentang VBA makro di Excel ini, teman-teman harus mengaktifkan menu developer terlebih dahulu atau menampilkan menu developer terlebih dahulu. Caranya teman-teman bisa klik file, kemudian pilih option, selanjutnya pilih custom ribbon. Kebetulan di sini menu developer saya sudah tampil ya teman-teman, ini dia. Kalau belum tampil, teman-teman bisa centang yang ini. Di custom ribbon ini ada developer. Kalau dihilangkan centangannya, maka menunya tidak akan tampil. Tetapi kalau dicentang seperti ini, maka menunya akan tampil. Kemudian oke kan, maka inilah menu developer itu. Selanjutnya teman-teman bisa klik menu developer, kemudian klik Visual Basic. Nah, ini dia. Selanjutnya di sini ada sheet 1 ya. Sheet 1 ini adalah sheet yang kita gunakan. Ini dia, sheet 1 ya, ini sheet 1. Selanjutnya di sini ada this workbook ya, workbooknya. Kemudian di sini kita bisa tambah modul ya untuk mengetikkan skripnya di sini ya. Klik yang ini, kemudian pilih modul, maka modul akan tampil. Di modul ini nanti kita buat skripnya. Skrip yang ada di modul ini nanti bisa kita panggil di sheet 1 ini. Syaratnya kita harus menggunakan public sub atau bisa sub saja. Misalnya saya contohkan public sub pengenalan, misalnya VB pengenalan sajalah seperti ini. Kemudian saya enter. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan sub ya. Kalau teman-teman menggunakan privat seperti ini, teman-teman tidak dapat memanggil coding ya, coding yang ada di modul ini. Teman-teman tidak bisa memanggilnya di sheet 1. Kalau teman-teman menggunakan privat ini digunakan hanya pada form itu saja ya. Kalau dia form modul, maka di form modul itu saja yang dapat digunakan skripnya, tidak bisa diulang di form lain. Tetapi kalau menggunakan public itu dapat dipanggil ya di form lain. Kalau bahasa apanya ini di Excel ini namanya ini makro ya, ini makro. Kemudian ini sheet ya, ini sheet. Jadi makro ini, script ini, makro VBA ini bisa dipanggil nanti di sheet kalau kita menggunakan public. Oke, saya contohkan seperti ini. Public sub pengenalan. Kemudian saya buat, misalnya saya nampilkan pesan saja, misalnya MSG box ya. Hampir mirip dengan Visual Basic ya teman-teman ya. Tuliskan pesannya misalnya selamat datang ya di pembelajaran VBA makro ya, makro. Kemudian saya buat seperti ini. Selanjutnya saya jalankan seperti ini. Kemudian run. Nah, di sini tertulis selamat datang di pembelajaran VBA makro. Jadi di sini tidak ada apa-apa ya. Artinya tampilannya biasa saja ya, titelnya Microsoft Excel gitu ya. Nah, ini nanti kita ganti ya. Kemudian di sini tidak ada ikonnya ya, sehingga tampilannya biasa saja. Itu bisa kita tambahi ikonnya dengan cara menggunakan VB, misalnya VB Information. Nah, seperti ini ya, VB Information kita gunakan seperti ini. Dan masih banyak lagi VB yang lain, misalnya VB Critical seperti itu ya. Selain information ada VB critical. Nah, ini dia ya. Tapi saya menggunakan VB information saja. Nah, ini dia. Saya klik. Kemudian judulnya tadi kan kita mau ganti, tadi Microsoft Excel kita ganti misalnya informasi misalnya. Seperti ini. Kemudian kita runningkan, kita jalankan, ini klik. Maka run. Maka muncul seperti ini. Ini informasi sudah berganti ya. Kemudian tampil icon information seperti ini ya teman. Namanya VB information. Cukup mudah kan teman-teman?
Nah, selanjutnya coba kita di sheetnya ini kita buat sebuah tombol ini di book ini. Tetapi sebelum kita buat tombol, kita hilangkan aja lah garis-garisnya ini ya, dengan cara klik view kemudian hilangkan grid lines ini. Selanjutnya kita kembali ke developer, kemudian kita pilih insert ini, kemudian pilih button ini. Button ini, command button ini adanya di active X control. Saya klik. Kemudian saya buat tombol seperti ini. Nah, selanjutnya saya double klik tombolnya. Nah, saya double klik tombolnya, berarti nanti kalau diklik tombolnya akan diproses. Apa yang diproses di dalam makro ini, yang ini, nanti kita tuliskan di sini. Contohnya saya memproses apabila saya klik tombolnya, maka akan muncul pesan selamat datang di pembelajaran VB Makro. Koma, kemudian apanya, ikonnya, kemudian ada titelnya di atas ya, informasi. Jadi saya menggunakan tombol untuk menampilkan yang ada di modul ini. Saya akan menggunakan tombol. Makanya saya buat tadi sebuah tombol, kemudian saya double klik, muncullah dia command button klik. Selain menggunakan klik, ada nanti di sini kita pilih, kita bisa menggunakan double klik. Tetapi saya saat ini menggunakan klik saja, karena biasa tombol itu kan diklik kan, bukan di double klik. Saya klik, nanti akan muncul pesan yang ini, selamat datang ini. Oke, saya mulai saja. Saya cukup panggil makronya ini dia, pengenalan. Saya panggil dengan saya tulis saja pengenalan. Jadi saya tidak perlu lagi mengetik skripnya lagi. Saya cukup panggil apa yang ada di modul ini. Ya, itulah kalau kita menggunakan perintah public ini. Oke, kemudian saya runningkan. Nah, di sini oke ya. Tombolnya ini harus kita hilangkan. Nah, ini udah muncul ya. Kalau dia masih tercentang, maksud saya aktif desain modenya ini, teman-teman harus klik seperti ini. Hilang, baru nanti teman-teman bisa klik tombolnya ini. Nah, muncul ya. Selamat datang di pembelajaran VBA Makro ya. Nah, cukup mudah kan teman-teman. Selanjutnya bagaimana cara menyimpan supaya skrip-skrip ini ikut tersimpan. Artinya tidak sheetnya saja yang tersimpan. Nah, itu teman-teman berbeda cara menyimpannya dengan cara menyimpan file biasa di Excel. Teman-teman bisa klik file ini, kemudian pilih, kita pilih save as saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian divisi, kita letakkan divisi, kemudian letak di dokumen. Di dokumen ini kita buat misalnya new folder ya, VBA Makro misalnya, seperti itu. Kita enter 2 kali. Di sini kita ganti save as tipe-nya. Kita ganti menjadi ini, Excel Macro Enable Workbook yang nomor 2. Nah, ini untuk menyimpan VBA makronya ya, untuk menyimpan skrip-skripnya. Jadi harus diganti save as tipe-nya ini. Kemudian kita buat misalnya pengenalan VBA Makro ya. Kemudian saya save. Oke. Kemudian coba kita close. Nah, kita lihat hasilnya ya, apakah tersimpan skrip yang kita buat tadi. Nah, di sini ya, di dokumen tadi ya, ini dia. Nah, kita double klik. Nah, kalau kita hidupkan enable kontennya, double klik. Nah, tersimpan ya teman-teman ya. Nah, tersimpan. Jadi jangan khawatir tidak tersimpan. Nah, untuk melihat skripnya teman-teman pilih developer, kemudian view kode. Nah, ini kodenya tersimpan. Nah, seandainya saya ingin menyimpan sheetnya, ya biasa file save as divisi, kemudian ini diganti save as tipe-nya, ganti menjadi Excel Workbook. Ini kita letak di foldernya VB Makro. Ini dia file name-nya, kemudian save. Yeskan saja. Nanti kita close, kita lihat ada 2 filenya. Yang satu bertipe Excel Macro Enable Worksheet, yang satu lagi tipenya Microsoft Excel Worksheet. Nah, jadi 2 file ya teman-teman. Jadi yang mana teman-teman, kalau teman-teman ingin menyimpan
scriptnya juga, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel Macro Enable Worksheet. Tapi kalau hanya mau menyimpan sheetnya saja ya seperti biasa nyimpannya ya. Oke, saya rasa tutorial saya saat ini untuk pengenalan PB Macro ini sudah cukup. Nanti kita lanjut tentang PB Macro, PBA Macro yang berikutnya ya teman-teman. Ikuti terus video-video Pelita Media. Terima kasih.